Selamat pagi Bapak Ibu kekasih Tuhan. Kita akan mulai ibadah kita Pekat PKLU di pagi hari ini. Untuk itu saya undang Bapak Ibu berdiri. Kita bersama-sama menyanyi dari Kidung Keesaan 58 ayat yang pertama. Terpujilah Allah, hikmat-Nya besar, begitu kasih-Nya tuk dunia cemar, sehingga diberilah Putranya kudus, mengangkat manusia serta menebus. Pujilah, pujilah, buatlah dunia bergemar, bergemar, mendengar suaranya. Dapatkanlah Allah demi Putranya, beri puji padanya sebab hikmat-Nya. Mari kita satu dalam doa. Kami datang menghadap hadirat-Mu yang kudus, ya Bapa, ya Tuhan kami, yang kami puji dan kami sembah. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, di pagi hari ini Kau kumpulkan kami Pekat PKLU bersama-sama untuk beribadah. Bapa, walaupun hanya melalui siaran, melalui Zoom, tapi kuasa Roh Kudus-Mu ada bersama-sama dengan kami, sehingga para PKLU, orang tua kami boleh merasakan damai, sukacita untuk bersama-sama mendengarkan suara-Mu melalui firman yang nanti akan disampaikan oleh hamba-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, Kau pimpin ibadah kami ini dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya. Dan kuasa Roh Kudus-Mu yang selalu bersama-sama dengan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur hanya di dalam nama-Mu. Amin. Saya persilakan Bapak Ibu sekalian duduk. Kita bersama-sama membaca litani pujian yang terambil dari Mazmur 33 ayat 1 sampai yang ketiga yang akan saya bacakan. Puji-pujian kepada Allah Israel. Bersorak-sorailah hai orang-orang benar dalam Tuhan, sebab memuji-muji itu layak bagi orang-orang jujur. Bersyukurlah kepada Tuhan dengan kecapi, bermazmurlah baginya dengan gambus 10 tali. Nyanyikanlah baginya nyanyian baru, petiklah kecapi baik-baik dengan sorak-sorai. Baik Bapak Ibu sekalian, kita menyanyi dari Kidung Keesaan 688 ayat yang pertama. Sejenak aku menoleh pada jalan yang telah kutempuh. Kasih Tuhanku peroleh, membuatku tertegun. Jalan itu penuh liku, kadang-kadang tanpa terang, tapi Tuhan membimbingku hingga aku tercengang. Kasih Tuhan membimbingku dan hatiku pun tenang. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita mendengarkan firman, mari kita berdoa mohon bimbingan dan pertolongan Roh Kudus.
Bapa di surga, dalam ibadah PKLU pada hari ini, di bulan pelayanan dan kesaksian, kami hendak membaca, merenungkan daripada berita firman. Kami mohon dengan penuh kerendahan hati, Roh Kudus Tuhan menuntun hamba-Mu, kami semua yang mengambil bagian dalam ibadah di rumah kami masing-masing. Ajarlah kami bukan saja tahu mendengarkan firman, mampukan kami untuk melakukannya dalam hidup beriman setiap hari. Mari Tuhan bersabdalah kepada kami, karena kami anak-anak-Mu sudah siap untuk mendengarkannya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, mari kita berdiri. Kita membuka bersama di dalam Perjanjian Lama, Nehemia pasal 12 ayat 38 sampai dengan ayat 43. Nehemia pasal 12 ayat 38 sampai dengan ayat 43. Demikianlah firman Tuhan, dan paduan suara yang kedua berarah ke kiri, dan aku mengikutinya dengan sebagian dari orang-orang itu melalui tembok dan menara perapian sampai tembok lebar. Lalu kami melalui pintu gerbang Efraim, pintu gerbang lama, pintu gerbang ikan, menara Hanalel, dan menara Mea, sampai pintu gerbang domba. Mereka berhenti di pintu gerbang penjagaan. Kemudian kedua paduan suara itu berdiri di rumah Allah. Demikian juga aku bersama-sama sebagian dari para penguasa dan para imam, yakni Eliakim, Masea, Minyamin, Mika, Elionai, Sakaria, Hananya dengan memegang nafiri, dan Masea, Semaya, Eliasar, Usi, Yohanan, Malkia, Elam, dan Eser. Lalu para penyanyi memperdengarkan kidung di bawah pimpinan Yisrahya. Pada hari itu mereka mempersembahkan korban yang besar. Mereka bersukaria karena Allah memberi mereka kesukaan yang besar. Juga segala perempuan dan anak-anak bersukaria, sehingga kesukaan Yerusalem terdengar sampai jauh. Demikian pembacaan Alkitab. Yang berbahagia ialah kita yang mendengarkan firman Allah dan melakukannya dalam hidup beriman setiap hari. Terpujilah Yesus Kristus. Haleluya. 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 Silahkan duduk Bapak Ibu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, melalui firman Tuhan di bulan pelayanan dan kesaksian ini, kita diingatkan kitab Nehemia. Nehemia ini jabatannya adalah seorang pejabat yang tinggi di istana Raja Artasasta. Dia menghidangkan minuman kepada raja. Itu berarti sebelum dihidangkan dia harus merasakan minuman itu terlebih dahulu. Artinya kalau ada orang yang berbuat jahat, dia duluan yang kena akibatnya. Tetapi kita melihat dengan kuasa Tuhan, walaupun dia sebagai pejabat, waktu dia mendengar saudara-saudaranya berada dalam pergumulan karena tembok Yerusalem itu rusak, yang pertama dia lakukan adalah berdoa. Kekuatan Nehemia adalah di dalam Tuhan. Dia mempunyai komunikasi yang akrab dengan Tuhan. Saat dia mengantar minuman untuk raja, raja menanyakan, kenapa wajahmu muram? Dia tidak langsung menjawab raja, tapi dia berdoa dulu baru dia menjawab raja. Dan raja mengizinkan dia untuk kembali ke Yerusalem membangun tembok yang rusak tersebut. Dengan pertolongan Tuhan, dalam waktu 52 hari pembangunan itu boleh selesai. Itu karena kekuatan yang bersumber daripada Tuhan. Nehemia di sini dia tidak mengandalkan kekuatannya sebagai seorang pejabat, tapi yang dia andalkan adalah Tuhan. Dan melalui pembacaan pada hari ini kita melihat pentabisan tembok Yerusalem. Bapak Ibu Saudara, pentabisan yang penuh sukacita.
Kenapa penuh dengan sukacita? Karena tadi kalau tembok itu rusak, mudah bagi musuh menyerang masuk dan mengancam kehidupan umat. Oleh sebab itu, Nehemia dengan hikmat dari Tuhan, dengan kerjasama dari orang-orang yang ada saat itu, walaupun ada tantangan dari Tobia Sanbalat, ada ancaman-ancaman yang terjadi yang melemahkan semangat mereka, tetapi Nehemia tetap maju, tetap siap, tetap memberikan kekuatan bagi umat untuk bekerja, dan akhirnya pembangunan itu selesai. Dan sebagai ucapan syukur, sukacita, Nehemia dan umat bersukacita karena pertolongan yang mereka peroleh daripada Tuhan. Mereka berhasil menyelesaikan perbaikan tembok Yerusalem. Mereka tidak lupa untuk bersyukur. Bapak Ibu, apakah kita juga dalam segala masalah pergumulan yang kita hadapi, kita juga mengucap syukur? Belajar dari Nehemia. Dalam pergumulan yang dia hadapi, dia selalu mengucap syukur karena perbaikan tembok itu boleh selesai. Ungkapan syukur itu tidak saja dalam bentuk ibadah penabisan, melainkan juga dalam bentuk nyanyian. Nyanyian yang disampaikan, yang diungkapkan untuk memuji Tuhan, yang terus dinyanyikan oleh seluruh bangsa Israel dengan penuh kegembiraan, dengan penuh sukacita. Apakah sebagai PKLU kita juga selalu memuji Tuhan? Dalam 1 Tesalonika mengingatkan bagi kita, bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal. Itu berarti bukan saja dikala senang baru kita memuji Tuhan, bukan saja dikala sehat baru kita memuji Tuhan, bukan saja dikala kita ulang tahun baru kita memuji Tuhan, tapi dalam sakit pun, dalam pergumulan yang kita hadapi, kita diajarkan oleh firman ini untuk tetap memuji Tuhan. Karena itulah yang Tuhan kehendaki dalam Kristus Yesus bagi kita. Apakah kita bersyukur melalui puji-pujian, melalui doa, melalui firman? Kita ingat dalam Mazmur pasal 1, dua hal yang dilakukan, jalan orang benar dan jalan orang fasik. Ternyata dalam kehidupan pemazmur dia mengikuti jalan orang benar, sehingga di Mazmur 150 dia mulai dengan haleluya, dia akhiri juga dengan haleluya. Haleluya artinya puji Tuhan. Dalam konteks Nehemia dan Esra berperan penting dalam penabisan tembok Yerusalem bersama para imam, bersama dengan kaum Lewi, beserta para penduduk. Kalau kita lihat di ayat 31 sampai 43, proses penabisan itu dibagi menjadi dua kelompok. Kelompok yang pertama adalah kelompok yang memuji Tuhan, akan berjalan mengelilingi tembok hingga berakhir di bait suci. Kelompok yang kedua menaikkan pujian kepada Allah di dalam bait suci. Dalam beribadah, bangsa Israel mempersembahkan kurban berupa kambing, domba, lembu, dan sapi. Dan dalam waktu 52 hari pekerjaan itu boleh rampung. Itu karena kuasa Tuhan. Sehingga yang menarik Bapak Ibu di ayat terakhir dalam bacaan kita tadi, mereka bersukaria karena Allah memberi mereka kesukaan yang besar. Juga segala perempuan dan anak-anak bersukaria, sehingga kesukaan Yerusalem terdengar sampai jauh. Bapak Ibu, paduan suara yang dinaikkan ini, dua kelompok paduan suara itu bukan secara tiba-tiba, tapi itu persiapan yang matang. Namanya paduan suara berarti terpadu suaranya untuk memuji Tuhan. Sebagai orang tua lanjut usia, kita juga terpanggil untuk memuji Tuhan. Kalau selalu dalam kehidupan kita, puji-pujian yang kita naikkan, itu berkat. Dan bukan saja umat menaikkan ini sampai dalam kehidupan Yerusalem, tapi sampai terdengar sampai jauh. Puji-pujian yang kita naikkan terdengar juga sampai jauh melalui kesaksian hidup kita di bulan pelayanan kesaksian. Mari Bapak Ibu,
Dalam hidup kita ada banyak pergumulan kita hadapi, ada banyak tantangan kita alami, tapi kekuatan kita sebagai orang tua lanjut usia adalah tetap memuji Tuhan, tetap mengucap syukur, karena itu yang Tuhan kehendaki. Amin. Mari Bapak Ibu kita aminkan firman Tuhan ini dalam Kidung Keesaan 101 baitnya yang pertama. Diberikan kidung baru oleh Yesus Tuhanku, irama lagu paling mulia, kidung kasih yang merdu. Hatiku bersukacitalah, bersukacitalah, bersukacitalah. Hatiku bersukacitalah di dalam Yesus Tuhanku. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang kami sapa di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Saat ini kami mengucap syukur melalui kitab Nehemia. Firman Tuhan mengingatkan bagi kami, Nehemia dalam membangun kekuatannya adalah mengandalkan Tuhan di dalam doa. Berpuasa bukan saja untuk dirinya sendiri, tapi dia juga berdoa untuk bangsa. Di tengah-tengah pembangunan yang berlangsung, Tuhan berikan hikmat sehingga pekerjaan itu boleh selesai dalam waktu 52 hari. Terpujilah nama Tuhan atas berkat-Mu melalui firman ini. Dan dalam selesainya pembangunan dilaksanakan ibadah syukur melalui puji-pujian, melalui doa, melalui firman. Terpujilah nama Tuhan atas kekuatan yang Tuhan berikan bagi kami berdasarkan firman untuk kami sebagai orang tua lanjut usia. Dalam pergumulan apapun yang kami hadapi, Tuhan ingatkan kami untuk tetap memuji Tuhan. Kami boleh berada di bulan pelayanan dan kesaksian di bulan Juni ini, itu semua karena kuasa dan anugerah Tuhan. Berkati badan pengurus PKLU bersama dengan keluarga. Berkati semua anggota PKLU. Terima kasih umur yang panjang Tuhan berikan. Dan kami yakini di dalam firman bahwa Tuhan menjaga bukan saja dari dalam kandungan. Tuhan menjaga sampai masa tua, masa putih rambut. Tuhan menjaga, Tuhan menggendong, dan Tuhan mau melakukannya terus dalam kehidupan kami. Kami serahkan orang tua lanjut usia bersama dengan semua keluarga, anak cucu dalam penjagaan Tuhan. Tuhan berkati dalam kehidupan semua saudara-saudara kami dalam pergumulan kesehatan yang terganggu, khususnya bagi Ibu Bambang. Kami yakini kekuatan kesembuhan Tuhan berikan melalui kehendak Tuhan. Terima kasih Bapa, kami berdoa bagi kami semua umat-Mu, sektor pelayanan 1, 2, dan 3, semua saudara-saudara kami yang mengikuti ibadah ini, kami mohon Tuhan berkati, jaga, pelihara. Terima kasih Bapa, Inforkom yang bersama-sama dalam pelayanan ini, organis, kami mohon Tuhan terima ungkapan syukur kami atas pertolongan, kasih, dan anugerah Tuhan yang boleh Tuhan wujudkan dalam persekutuan, pelayanan, dan kesaksian. Berkati pemerintah, bangsa, dan negara kami, dari tingkat pusat sampai ke daerah, Bapak Presiden Jokowi bersama keluarga. Tuhan berkati Wakil Presiden bersama dengan keluarga, para menteri, kami serahkan dalam pimpinan Tuhan bersama keluarga, pemerintahan kota Surabaya, bahkan lingkungan di mana Tuhan hadirkan kami. Berkati kami dalam kehidupan yang Tuhan anugerahkan. Inilah ungkapan syukur, berkati pelayanan dalam gereja, berkati persidangan sinode yang akan berlangsung pada bulan Oktober. Kami percayakan dalam pimpinan Tuhan. Inilah ungkapan syukur kami Bapa, ampuni salah dan dosa kami. Dalam nama Tuhan Yesus, sumber sukacita kami yang mengajar kami berdoa.
Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kami waktunya akan berikan persembahan. Untuk itu, Bapak Ibu sekalian, kita menyanyi dari Kidung Keesaan 379. Bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan dengan rela hatimu, janganlah jemu. Bawa persembahanmu, bawa dengan suka, bawa persembahanmu, tanda sukacitamu. Bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Saya undang Bapak Ibu sekalian berdiri, kita akan berdoa untuk persembahan kita. Mari kita berdoa. Segala puji, hormat, dan kemuliaan kami kembalikan kepadamu ya Bapa, ya Tuhan kami yang kami puji dan kami sembah di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, bahwa Engkau telah mengizinkan kami untuk memberikan persembahan kami. Persembahan yang sedikit ini Bapa, yang sudah kami terima berkelimpahan daripadamu. Kiranya persembahan kami ini berkenan di hadapan-Mu dan boleh dipakai untuk kemuliaan nama-Mu. Biarlah Bapa persembahan ini menjadi berkat bagi sesama kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Engkau telah memberkati kami dan kami boleh menjadi berkat. Amin. Bapak Ibu Saudara, marilah kita akhiri dalam pujian Kidung Keesaan 620 baitnya yang pertama. Sering ku tanya pada diriku, akhir hidupku yang fana, jangan sampai terbuai jiwaku di dunia gemerlap. Dikala hariku makin senja, jiwa letih, tubuhku pun lemah. Cahaya hidup semakin redup, sering meratap mengeluh. Dengarlah Tuhan doa dan keluh, biar ku tentram meskipun dalam kemelut. Mari kita mohon berkat Tuhan. Terima kasih ya Bapa atas pertolongan Tuhan dalam ibadah PKLU saat ini. Kami mohon dengan penuh kerendahan hati, berkat yang bersumber dari Allah Bapa, persekutuan dengan Yesus Kristus dan Roh Kudus, menyertai saudara-saudara sekalian, mulai dari saat ini sampai kekal selama-lamanya. Amin. Amin. Amin.
Amin. Terima kasih Bapak Ibu, Tuhan Yesus memberkati.